Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma balighna Ramadan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan terjadi atas izin Allah. Kita berkumpul di sini semua terjadi atas izin. Ibu-ibu, bapak-bapak mau menerima kami di sini padahal kita tidak satu darah, kita bukan keluarga. Tapi kenapa mau menerima kami di sini? Semua terjadi atas izin Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kehidupan, di mana yang sudah dikubur dimakan cacing tanah itu kepengen hidup lagi hanya untuk beramal solih. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang masih pengen ngaji, masih ringan langkahnya ke masjid, karena orang yang sudah dikubur di tanah dimakan cacing tanah itu kepengen hidup lagi hanya untuk sedekah dan beramal solih. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Nih bapak-bapak tentara begitu tegap, Masya Allah. Nanti tolong suami saya diajak fitness ya Pak. Karena dulu Kodenis itu 6 pack, sekarang 1 pack. Maaf sayang bercanda, tapi benar sih. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat. Ada yang sakit di sini? Saya lihat dulu wajah yang bapak-bapak. Pak sehat Pak? Hati sehat Pak? Dompet? Ibu-ibu yang bikin kurang sehat tuh Pak. Saya lihat dulu yang sebelah kiri saya, ibu-ibu, adik-adik kita yang cantik-cantik, Masya Allah. Masya Allah. Pada pakai makeup nih semuanya, mau foto sama Ko Denis kayaknya. Bu, sehat Bu? Pikirannya sehat? Kok kayaknya banyak masalah saya tengok. Hatinya sehat Bu? Kok kayaknya tekanan batin saya lihat. Kantongnya sehat Dek? Jodoh aman? Belum nampak hilalnya kata si Adek. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ya Pak, Bu. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, kaya ataupun miskin, senang ataupun susah, bahagia ataupun penuh dengan derita, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan 2 ucapan yang luar biasa. Ini menenteramkan hati kita, siapapun diri kita. Yang pertama, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sedang dapat banyak nikmat, yang bapak naik jabatan, naik juga istrinya, bercanda Pak. Yang ibu-ibu naik uang belanja,
naik juga emasnya, naik haji juga dia, Masya Allah. Apa yang kita ucapkan ketika begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sempurnakan, kata Rasulullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apa, Bu? Bareng-bareng ya, Bu. Pak, udah hafal belum doanya, Pak? Hafalin dulu, Pak, baru minta nikah lagi. Nih kalau kepengen nikmat ditambah, hafalin doa ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan nikmat dari Allah segala amal menjadi sempurna. Terus kalau dapat keburukan ngucapinnya apa, Teh Yunda? Bukan keluh kesah, bukan sumpah serapah, bukan ucapan mencaci maki Allah, tapi kita tetap mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa, Bu? Kalau suami nikah lagi apa ucapannya, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal suami saya, kata si ibu. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Bu, kalau sudah kejadian berarti memang ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau belum kejadian harus ada ikhtiar dari kita untuk menjadi istri yang solihah, agar suami kita enggak cari istri yang lain. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau kepengen ibu-ibu nih nurut, enggak sibuk minta nambah uang belanja, maka bapak-bapak juga harus banyak syukur. Jangan ngelihat istri di rumah, Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah, tapi istri saya juga makin membesar. Tapi kalau udah nonton TV, ngelihat presenternya atau pergi ke kafe ngelihat perempuan mulus seperti bihun, putih, mulus, langsing seperti bihun, dingin seperti kipas angin. Ucapannya pun Masya Allah. Makanya tuh bapak-bapak betah, Bu, di luar rumah. Karena kalau pulang ke rumah dia ngelihat gimana, Bu? Ya, ibu-ibu di sini nggak ada. Semua di sini cantik-cantik semuanya. Itu di luar sana ya, Pak ya? Betul nggak, Pak? Betul. Kayak nggak ikhlas ya kan, Bu? Nih ibu-ibu ada yang bawa suami, coba angkat tangannya. Nggak ada, Bu. Allahu Akbar. Coba yang bawa suami angkat tangannya. Yang mana suami ibu? Cie, so sweet nih. Uhuy. Yang belakang ada yang bawa suami. Yang mana suaminya, Bu? Jangan, Bu, langkahi dulu mayat saya. Bercanda ya, Bu ya. Bu, nih kita udah mau masuk bulan suci Ramadan, ada 3 persiapan yang harus kita siapkan. Ya, dari tadi saya ngelihat nyariin mana yang bawa buku. Lebih banyak yang bawa handphone daripada yang bawa catatan. Paling 1, 2, 3 orang yang benar-benar mau belajar. Yang lainnya mau ngapain, Bu? Yang bener foto-foto. Iya, lebih banyak bawa handphone daripada bawa catatan. Ada yang bilang gini, saya nyatatnya di HP Teh Yunda. Oke. Bu, Pak, ada 3 persiapan yang harus kita siapkan ketika kita ingin menemui bulan suci Ramadan dengan persiapan yang terbaik. Yang pertama adalah persiapan hati. Apa, Pak? Bukan persiapan hati untuk minta izin istri ya, Pak ya.
minta izin istri nikah lagi, bukan. Tapi persiapan hati yang bagaimana Teh Yunda? Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, di spanduk itu kita lihat sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, betul nggak? Kadang-kadang itu kan cuman poster doang. Kita tidak tahu esensi daripada kalimat itu ternyata sangat dalam. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, nih hati harus bersih, Pak. Makanya ada istilah bersih-bersih hati. Bu, kalau mau lebaran, ibu-ibu bersih-bersih rumah nggak? Bersih-bersih baju nggak? Bersih. Bahkan ibu-ibu beli baju baru kan? Iya. Kita sibuk dengan materi. Yang ibu-ibu belanja baju baru, betul. Belanja horden baru, betul. Bikin kue lebaran, padahal masih lama lebarannya, betul. Baju lebaran udah disimpan ada 5 pasang, katanya untuk lebaran pertama pakai merah, lebaran kedua pakai ungu, lebaran ketiga pakai biru, dan seterusnya. Pernah nggak kita berfokus kepada amalan yang utama, yaitu amalan hati? Karena dikatakan di dalam hadis sahih, dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kalau daging tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Daging itu disebut qalbi, hati. Bu, nih ibu-ibu, kalau hatinya sedang sehat, matanya ikut sehat. Kenapa Teh Yunda? Nih, saya kasih tahu. Bu, kalau hati kita sedang sehat, ini mata cuman mau ngelihat yang baik-baik, betul nggak? Sinetron, no way. Drakor, nanti aja. Iya kan? Kalau hatinya sedang sehat, nih mata cuman mau ngelihat yang baik-baik. Nih bapak-bapak juga, kalau hatinya baik, nih ya Pak ya, matanya cuman mau ngelihat yang baik-baik. Ngelihat iklan cewek seksi nawarin rokok, di skip atau ditahan Pak? Ditahan Teh Yunda. Pandangan pertama tidak berdosa, tahan 5 detik, alhamdulillah. Nih kalau hati kita baik, mata kita cuman mau ngelihat yang baik, senang dengerin Quran, senang lihat Quran, senang baca Quran, senang lihat orang ngaji, semuanya yang maunya baik-baik saja. Nih kalau hati kita baik Pak Bu, nih telinga kita cuman mau dengerin yang baik-baik. Mohon maaf, nih ibu-ibu, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, At-Tirmizi dan At-Tabrani dikatakan jangan sampai ada segolongan orang yang ketika berpuasa dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Orang yang seperti apa itu Teh Yunda? Yang dia tahan cuman lapar dan haus saja, tapi lisannya tidak ditahan, telinganya tidak ditahan, matanya tidak ditahan. Contoh, nih kalau bulan puasa ibu-ibu belanja sayur berapa menit? Ke pasar berapa menit Bu? Tergantung, ada yang ngajak gibah atau enggak, ya kan? Nih ibu-ibu kalau singgah ke rumah tetangga ngasih kue berapa menit Bu? Tergantung topik apa yang dibahas Teh Yunda. Tuh bapak-bapak ketawa. Bapak-bapak nyariin, mama kemana dek? Katanya ngasih kue. Pak kok nggak balik-balik? Topiknya seru kayaknya. Lagi nyeritain tetangga yang satu. Tuh lihat tuh gincunya kena ke giginya. Tuh lihat kok Denis, cengar-cengir, ada cabai nyelip di giginya. Ada aja yang diceritain Bu. Kalau hati kita ini baik, maka kita nggak mau ngomong yang jelek-jelek, nggak mau dengar yang jelek-jelek, palingkan. Ada orang gibah, palingkan.
Kalau kita tidak mau memakan bangkai dari saudara kita sendiri. Ada yang mau makan bangkai, Bu? Kenapa masih senang gibah? Bukan di sini. Di sini mah enggak, di luar. Ya, Bu ya. Kenapa senang banget nyeritain orang nih, ibu-ibu ya, Pak ya? Kenapa senang banget ngurusin hidup orang padahal kita tidak dihisap oleh apa yang orang lain kerjakan? Kita hanya akan dihisap oleh apa yang kita lakukan. Lihat tuh Jeng, si Onoh tuh beli mobil baru paling juga nyicil. Bu, jangan jadi orang yang SMS. Apa, Bu? Nih, ada yang udah dengar kajiannya kayaknya. Apa S yang pertama? Susah melihat orang. S yang kedua, senang. Siapa itu, Bu? Nggak mau ngaku. Bu, nih kata Aagim, guru kami, dibilang gini, kenapa ya? Manusia itu kalau sakit fisik dia mau ngaku. Contoh, kalau ke dokter ngaku nggak, Bu, sakit fisik? Ngaku. Ditanya sama dokter, sakit apa, Bu Yunda? Nih perut saya sakit, saya mencret. Ngaku nggak? Ngaku. Kebayang kalau misalnya ditanya sakit apa, Bu Yunda? Nggak mau, rahasia. Kalau penyakit fisik kebanyakan kita gampang ngaku. Tapi kalau penyakit hati nggak mau ngaku tuh. Contoh, iri sama tetangga beli mobil, dibilang sama tetangga satu lagi, kamu nggak boleh iri. Ih, siapa yang iri? So what gitu loh. Ibu-ibu nih. Terus nih ada cerita juga, Bu. Ibu-ibu datang ke sini mau ngapain, Bu? Foto. Mendengarkan kajian. Yang lain? Foto, kata bapak yang di belakang. Nih, Bu, ada cerita. Ini cerita benar-benar nyata. Ibu-ibu pulang dari kajian ditanya sama suaminya begini. Mama, oi mama. Mama. Yang mama nggak usah nyaut. Mama. Isi bapak nyaut. Mama dari mana? Kata suaminya. Papa, mama baru pulang ngaji. Kajian siapa, Ma? Kajian kode Muslim. Oh, Masya Allah. Gimana, Ma, kajiannya? Alhamdulillah, Papa. Ustadznya ganteng. Baik. Soleh, Papa. Dan mau foto sama mama. Ditanya lagi sama suaminya, Mama pulang kajian kodenis dapat apa? Foto. Oke. Besoknya si ibu pulang ngaji lagi. Ngajinya kali ini sama Teh Yunda. Papa, assalamualaikum. Mama baru pulang ngaji. Masya Allah, mama baik, mama soleha, bidadari surga. Mama ngaji apa sama Teh Yunda? Masya Allah, Papa, ini temanya luar biasa. Kata ustazah, kita itu harus melayani suami sepenuh hati kita. Masya Allah. Tuh si mama sambil balas WA chat arisannya. Dibilang sama suaminya begini, Mama sayang, mama cantik, mama baik, tolong bikinin papa kopi boleh? Papa nggak lihat, mama lagi balas WA tahu. Bikin sendiri. Padahal tadi katanya baru belajar apa? Melayani suami sepenuh hati. Kemana tuh ilmunya? Hilang. Yang tinggal apa? Foto. Nih kita kumpul-kumpul di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita cari ilmu, mohon maaf, kami tidak berilmu.
Bapak Ibu cari ilmu tinggal buka YouTube, klik ceramah Ustadz Adi Hidayat, lengkap semuanya ada di sana. Mau cari ilmu luar biasa, klik ceramahnya Ustadz Abdul Samad, Ustadz Budi Ashari dan lain sebagainya, ada semua di sana. Pertanyaannya, ngapain mau kumpul-kumpul di sini? Ngarep ridho Allah. Bagaimana Allah supaya ridho dengan perkumpulan kita? Satu saja kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sedikit yang kamu dapatkan, melangkah kamu keluar dari tempat ini, kamu berusaha untuk mengamalkannya. Ibu dapat apa dari tadi kami ngomong? Peres nih ibu-ibu, dapat ilmu. Bu, dapat apa bu? Misal contoh, iya Teh Yunda berarti harus memuliakan suami begitu. Atau nggak ada ilmu dari tadi ya bu ya? Keketawaan wae ya. Ya Allah. Bu, jadi ilmu itu baru berkah ketika ilmu itu diamalkan. Itu yang pertama, persiapan hati. Karena dikatakan oleh Ibnu Jauzi, dalam tubuh ini itu ada rajanya bu. Rajanya disebut dengan hati. Apa bu? Hati. Kalau hati ini baik, mengomando tubuh dengan baik, maka semuanya pun akan menjadi baik. Tapi kalau hati sedang sakit, makanya ada istilah sakit hati. Contoh, hati ibu sedang baik-baik aja, mau nggak ngantar bolu ke rumah tetangga? Mau. Tapi kalau hati ibu sedang sakit hati sama tetangga karena pas ngantar bolu dibilang sama tetangga, bolu apaan? Bolunya bantet. Ibu-ibu sakit hati, kira-kira besok mau ngantar bolu nggak ke tetangga lagi? Nggak mau. Kenapa? Hatinya sakit. Hati yang sakit enggan melakukan kebaikan. Ini bulan puasa, makanya dikatakan bahwasannya puasa itu adalah siam. Apa bu? Siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bu, dipakai katanya siyam, bukan saum. Apa bedanya bu? Apa bedanya siyam dengan saum? Kalau saum yang ditahan cuman dua, lapar, haus. Apa bu? Lapar, haus, itu saum. Tapi kalau siam semuanya ditahan. Siam itu adalah menahan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang ketika bulan suci Ramadan itu tidak boleh, mohon maaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi gimana Teh Yunda kalau suami minta-minta terus, siang-siang bolong? Sabar, nanti begitu berbuka langsung sikat, ya kan bu? Boleh bu, halal. Nih adik-adik sabar ya. Makanya dikatakan siam itu semuanya ditahan. Nggak cuman lapar, nggak cuman haus, bibir ini ditahan. Bukan cuman bulan puasa, bulan-bulan sehari-hari juga harus menahan lisan. Bu, mohon maaf nih karena banyak ibu-ibu, saya ke ibu-ibu terus ya Pak. Di neraka pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha, kemudian diperlihatkan neraka, yang paling banyak di sana siapa Bu? Siapa itu perempuan? Nggak mau ngaku Pak. Ibu-ibu kita bu, saya pun termasuk, saya pun tidak tahu apakah saya selamat dari siksa api neraka. Bu, kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Yang pertama, karena lisannya.
Yang kedua, karena apa Bu? Kemaluannya. Yang ketiga, apa Bu? Karena dia suka sekali menghilang-hilangkan pemberian dari suaminya. Bu, pernah ngilangin pemberian dari Bapak? Lupa saya pun. Lupa saya pun, kayaknya nggak pernah dikasih tuh dia. Menghilang-hilangkan pemberian dari suami. Papa kayaknya nggak pernah lah papa beliin mama emas. Etate gelang sampai seleher, siapa yang beliin mah? Lupa. Papa nggak pernah sekalipun semenjak nikah muji mama, bilang mama cantik. Ya kan Bu? Padahal bohong kalau tidak pernah dipuji. Ini ada 3 yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Salah satunya disebabkan lisan. Hati-hati ya Bu ya. Lisan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Ada 3 orang, 3 golongan ini Allah senang dan cinta kepada mereka. Yang pertama, orang yang orang lain aman daripada lisannya. Saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Ini Allah senang kepada orang yang seperti ini Pak Bu. Kalau ketemu lisannya aman, nggak bakalan dicaci sama orang ini. Ada orang ketemu kan sama kita, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tayunda, tuh baju nggak matching amat. Baru ketemu udah nyakitin. Tayunda, mandul ya. Udah ketemu udah nyakitin. Ada aja yang dibahas yang itu menyakiti orang lain. Ini kategori orang-orang yang lisannya tidak aman bagi orang lain. Yang kedua yang paling Allah cinta, Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang menyenangkan orang lain. Apa Bu? Menyenangkan. Nabi Musa, tahu Nabi Musa Bu? Tahu Nabi Musa nggak Bu? Tahu Kodenis? Nabi Musa tahu Bu? Kodenis tahu? Mana yang lebih tahu? Kodenis kayaknya ya. Bu, Nabi Musa itu diberikan keistimewaan bisa bicara ke langit, bisa ngobrol sama Allah, ya Bu. Pada satu waktu Nabi Musa mengatakan seperti ini kepada Allah, ya Allah, saya sudah melaksanakan sholat, saya sudah mengerjakan apa yang Engkau perintahkan, saya sudah menjauhi apa saja yang Engkau larang. Tidakkah Engkau senang? Kata Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Wahai Musa alaihi salam, engkau sholat itu untuk dirimu sendiri. Engkau puasa itu untuk dirimu sendiri. Aku baru senang ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Masya Allah. Bu, sederhana ngebahagiain orang lain, tapi sulit untuk kita lakukan. Betul nggak? Kayaknya kalau ketemu orang pengen bawaannya nyaci aja. Kalau ketemu orang bawaannya pengen julid aja. Kalau ketemu orang bawaannya pengen nyakitin aja. Kalau absen sehari nyakitin, demam dan meriang dia. Ya kan Bu? Padahal ini luar biasa percakapan Nabi Musa dengan Allah ini. Allah itu tidak senang kita melaksanakan sholat karena itu sudah wajib dan itu untuk diri kita sendiri. Betul Bu? Allah itu sangat senang ketika kita memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Mulai dari sekarang ketemu orang, salam, sapa, senyum, sopan, santun. Ulang Bu. Ketemu orang mulai sekarang, salam, sapa, senyum, sopan, santun. No julid-julid club. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan
ilmu. Apa Bu? Persiapan ilmu Bu. Nih bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Kita harus tahu mana ibadah yang menjadi ibadah prioritas. Ya, jadi biar kita nggak terpecah fokusnya, pengen semua ini, pengen semua itu, bukan tidak boleh. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menasehatkan kepada kita ada 5 ibadah prioritas pada bulan suci Ramadan. Yang pertama apa Bu? Apa yang pertama? Berpuasa. Ya Bu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendirikan sholat malam Bu. 5 waktu sudah pasti harus. Si Ibu.